Siap belajar ya hari ini? Oke. Sebelum pembelajaran dimulai, biar lebih berkah, kita baca doa dulu ya. KM silakan pimpin doa. Berdoa dalam hati dimulai. Berdoa selesai, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari murid kelas 10 semuanya hadir? Hadir. Berarti semuanya sehat ya? Sehat. Belajar ya? Ya. Pertemuan kali ini Ibu masih membahas materi tentang virus ya. Materi kali ini yaitu mengenai replikasi virus dan juga peranannya dalam kehidupan sehari-hari. Sebenarnya materi virus sudah kita pelajari sebelumnya, minggu lalu kita bahas nih tentang materi virus. Ayo, siapa yang masih ingat materi minggu lalu? Iya, Siti. Tentang apa kita belajar minggu lalu? Tentang virus, Bu. Tentang virus. Apa yang kita bahas tentang virus minggu lalu? Tentang struktur tubuh virus. Struktur tubuh virus. Struktur tubuh virus itu terdiri dari apa saja? Kepala, leher, subung ekor, serabut ekor, dan jarum penusuk. Mantap. Tepuk tangan dulu. Ada yang masih ingat atau masih lupa? Masih lupa ya. Nanti dibuka-buka lagi ya catatannya. Ada lagi yang lain? Ibu, Apa Jika? virus cinta, Bu. Masya Allah, cinta ya. Rupa-rupanya ada sedang bucin ya. Baru jadian Jika? Tuh, Bu. Baru punya pacar? Oke ya. Gak apa-apa, cuman agak menggemaskan ya. Dari pertemuan minggu lalu kita belajar lumayan panjang lebar. Ternyata yang diingat cuma virus cinta ya. Apa-apa ya. Minimal masih ada ingat lah virus-virusnya ya. Oke. Untuk memulai pembelajaran kali ini ya tentang replikasi virus dan peranannya, ada cerita sedikit nih ya. Pada akhir 2019 dan sepanjang tahun 2020 ya, puskesmas kita ya, bahkan di rumah sakit terdekat ya, itu sampai pasien itu membludak ya. Bahkan banyak pasien yang tidak masuk ke dalam ruangan, sehingga tim medis itu menyediakan tempat berupa apa? Ada yang tahu? Tenda-tenda darurat. Pernah kalian tahu kasus itu? Pernah? Kasus apa kira-kira? Covid. Kasus apa? Covid. Covid ya. Nah, ketika saat itu banyak pasien yang mengalami penyakit yang diserang oleh virus Covid ya. Ada yang pernah mengalami di antara kalian? Tidak? Tidak. Aman? Belum pernah positif? Alhamdulillah. Ya. Nah, kemudian di sini Ibu punya satu video, kalian amati ya. Nah, di sana dituliskan kisah perjuangan nakes menangani pasien COVID-19. Lihat bagaimana cara mereka berjuang untuk menyelamatkan pasien-pasien COVID ya. Nah. Perjuangan tim nakes ya ini. Sudah tadi diamati? Sudah. Kira-kira nih ya, yang dirasakan oleh pasien itu apa? Sesak napas, Bu. Mantap, sesak napas ya. Karena gejala dari COVID itu adalah sesak napas. Kemudian kira-kira apa lagi tuh? Apa lagi tuh? Demam, Bu. Demam ya. Nah, setelah pasien mengalami gejala-gejala COVID, memeriksakan diri ke rumah sakit, maka ada tim nakes yang siap untuk menyelamatkan mereka.
Kira-kira gimana rasanya? Enggak, ya, panas, haredang, ya. Itu adalah salah satu penyakit yang disebabkan oleh virus, ya. Nah, sebenarnya penyakit yang disebabkan oleh virus itu bukan hanya COVID-19 saja, ya. Ada yang pernah flu? Influenza pernah? Nah, berarti kalian juga pernah terkena penyakit yang disebabkan oleh virus. Makanya sekarang jaga kesehatan tubuh kalian agar terhindar dari penyakit yang disebabkan oleh virus. Salah satunya adalah jangan mengunjungi tempat-tempat yang mobilitasnya tinggi tanpa menggunakan masker. Kemudian apa lagi? Jaga jarak aman, ya. Paham? Paham. Kemudian seperti tujuan pembelajaran kita kali ini. Nah, yang pertama itu kita akan menguraikan replikasi virus baik itu secara litik dan lisogeni. Yang kedua, kita akan menguraikan peran virus yang menguntungkan dan merugikan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang ketiganya kita akan menemukan solusi penyakit yang disebabkan oleh virus. Tadi salah satunya penyakit yang disebabkan oleh virus ada apa aja? Flu. Terus kemudian apa lagi? Sesak napas. Virus COVID-19. Ya, itu tujuan pembelajaran kita. Nah, kita akan mulai dari replikasi virus, ya. Ada yang tahu replikasi itu apa? Replikasi itu apa? Replikasi itu adalah cara virus memperbanyak diri, ya. Cara virus menggandakan diri atau cara virus untuk berkembang. Ya. Ya. Untuk penjelasan dari daur litik dan lisogenik ini ada video, ya, nanti kalian amati. Ada dua daur, itu daur litik dan daur lisogenik, ya.
Kita lihat ke belakang ya. Bukan jelaskan sedikit. Kita kan belajar tentang replikasi dan peranan virus ya. Tadi sudah dijelaskan di awal. Nah, replikasi virus itu dapat diamati secara jelas itu pada virus bakteriofag yang menyerang bakteri E. coli ya, Escherichia coli. Cara untuk replikasi virus ini terdiri dari 2 daur ya. Tadi yang pertama daur apa? Daur litik. Yang kedua daur lisogenik ya. Kemudian yang pertama kita akan bahas dulu nih tentang daur litik biar kita paham satu-satu. Daur litik itu kuncinya adalah virus akan menghancurkan sel inang pada akhir replikasinya. Dari katanya lisis dia akan pecah ya. Sel inangnya siapa? Sel inangnya berarti sel bakteri ya. Nah, tahapan yang pertama yaitu adsorpsi atau penempelan. Nah, ini virusnya itu akan menempel pada dinding sel bakteri ya dengan menggunakan reseptor site yang dimiliki oleh ujungnya ya, pada ekornya. Nah, yang kedua yaitu tahapan penetrasi, yaitu menempelnya dan menyatunya ya virus dengan sel bakteri. Kemudian nanti dia akan mengeluarkan enzim lisozim. Fungsinya untuk apa nih? Untuk melubangi ya sel bakteri tersebut agar punya saluran untuk apa? Untuk memasukkan materi genetiknya ya, asam nukleernya berupa DNA atau RNA. Kemana? Ke dalam sel inang. Apa sel inangnya? Apa sel inangnya? Bakteri. Ya. Nah, dia sudah masuk. Setelah masuk, maka tahapan yang selanjutnya adalah tahapan sintesis atau epifase. Di sini terjadi proses penghancuran DNA inang. Sel bakteri punya DNA, sel virus juga punya DNA. Sel virus di sini akan menghancurkan sel DNA sel bakteri, kemudian nanti dia akan menguasai, mengendalikan penuh nanti ya tubuh dari sel bakteri tersebut. Tujuannya untuk apa nih? Nah, ya, untuk membuat salinan asam nukleat ya. Kemudian nanti akan membentuk komponen-komponen tubuh virus ya. Contohnya apa? Bagian kapsidnya, bagian ekornya. Nah, ini terjadi di proses sintesis. Kemudian komponen-komponen tersebut nanti akan masuk ke tahap perakitan ya, dirakit. Nah, dari yang asalnya terpisah kemudian nanti dirakit menjadi satu virus yang utuh, yang lengkap ya. Ya. Nah, sudah terbentuk. Dalam satu kali daur lisis itu bisa sampai menghasilkan 100 sampai 200 virus ya. Itu dalam satu kali siklus lisis ya. Nah, kemudian yang terakhir itu adalah tahapan lisis ya, di mana tahapan tersebut adalah menyebabkan sel inang itu pecah. Siapa yang berperan? Enzim lisozim tadi ya. Dia bukan hanya melubangi tapi juga membuat sel inang tersebut pecah. Saat selnya pecah ya, maka akan diikuti oleh keluarnya virus-virus yang baru yang siap untuk replikasi ulang pada bagian-bagian sel inang yang baru ya. Nah, itu adalah satu daur atau siklus lisis. Nah, ya. Saat virus masuk ke dalam tubuh inang dan tidak dapat langsung dipecah, maka virus akan menggunakan daur lisogenik, tadi daur yang kedua ya, untuk berkembang biak. Nah, itu ya si bakteri tersebut bilang nih, si inang tersebut bilang, I'm stronger than you, saya lebih kuat dibandingkan kamu ya. Tapi virus nggak berhenti sampai di situ, dia tidak menyerah. Dia ketika tidak bisa menghancurkan sel inang ya, maka dia akan masuk ke daur yang kedua. Caranya dengan apa? Dengan siklus lisogenik. Nah, tahapannya seperti ini. Jadi kalau untuk lisogenik itu dia tidak menghancurkan sel inangnya, tapi dia ikut bergabung. Nah, di sini tahapan-tahapannya. Daur lisogenik itu tahapan yang pertama dan yang kedua itu sama ya, adsorpsi dan penetrasi. Itu
Itu sama seperti pada daur lisis yang pertama ya, daur litis yang pertama. Dia akan menempel dulu, kemudian kedua penetrasi, dia akan memasukkan materi genetiknya ke dalam sel bakteri. Yaitu pada proses penetrasi. Nah, ini tahap yang membedakan dari siklus litik, yaitu tahap penggabungan ya, di mana saat DNA sudah masuk, dia tidak bisa menghancurkan. Kenapa? Karena sel inangnya kuat. Akhirnya apa? Dia memilih untuk bergabung ya dan membentuk profage ya. Nah, dia akan menggabung, tidak pantang menyerah. Harus itu ya, sifat virus itu sangat semangat. Tidak bisa dihancurkan, nggak apa-apa, saya bikin dulu profage-nya ya. Nah, masuk ke 4 fase pembelahan. Setiap sel inang ini pasti akan membelah. Nah, artinya setiap membelah, profage juga ikut membelah. Berarti di dalam sel bakteri tersebut tidak ada profage-nya ya, di masing-masing sel bakteri tersebut. Nah, kalau misalkan kuat sel inangnya, maka dia akan tetap dalam bentuk profage. Tapi kalau seandainya sel inang mulai melemah daya tahan tubuhnya, baru dia akan memisahkan diri si virus tersebut. Baru dia akan menghancurkan tuh ya DNA dari sel bakteri tersebut. Akan dihancurkan. Setelah dihancurkan, maka dia yang akan menguasai sel bakteri tersebut. Dihancurkan, kalau sudah pembelahan seperti ini, sudah dihancurkan, maka dia akan masuk ke tahapan seperti daur litik ya. Pada daur litik itu sama, yaitu proses sintesis dan perakitan, penyalinan asam nukleat ya, kemudian juga pembentukan komponen-komponen tubuhnya, lalu masuk ke proses perakitan dirakit hingga akhirnya menghasilkan virus-virus yang baru. Paham? Bisa dimengerti? Bisa. Ya. Ada yang mau ditanyakan dari tayangan video tadi? Iya, gimana? Apakah cara replikasi virus itu sama? Cara replikasi virus itu sama nggak sih? Kira-kira coba dari yang lain. Boleh Siti apa? Pada dasarnya replikasi virus itu sama, yang beda hanya dampak yang ditimbulkan oleh virus itu sendiri. Bagus ya. Pada dasarnya ya Salwa, sebenarnya sama saja, hampir sama mungkin ya, lebih tepatnya antara daur virus yang terjadi. Hanya saja yang membedakan itu apa? Dampaknya. Kenapa dampaknya berbeda? Karena virus yang menyerangnya juga berbeda. Ya. Paham? Paham. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ada lagi yang mau ditanyakan? Wah, tidak nih. Ya, udah paham semua berarti nih, udah pinter ya. Oke, kalau sudah paham, ibu mau lanjut membagi kalian ke dalam 6 kelompok ya. Nah, di sini ini ibu sudah siapkan LKPD ya. Nah, di sini ada LKPD. Nanti setiap kelompok akan dibagi LKPD. Kalian duduk secara berkelompok, pisahkan diri kalian dengan kelompok yang lain ya. Ibu bacakan dulu ya. Ini susunan kelompok seperti yang sudah kita sepakati dalam minggu-minggu sebelumnya ya. Kelompok 1, Risma, Liu, Dias, dan Ruslan. Itu kelompok 1. Kelompok 2, Siti, Salisa, Gesa, dan Jika. Kelompok 3, Salwa, Rini, Tasya, dan Randy. Kelompok 4, Rahma, Mesti, Resa, dan Reza. Kelompok 5, Suci, Dini, Sri, dan Regita. Bukan Sri Rusmiati ya. Nah, kelompok 6, Jawa, Nurul. Siapa lagi tadi yang belum masuk? Salsa sama, udah 3 orang. Sama Rini, belum ya, belum masuk sama Rini. Oke, silakan kalian bergabung dengan kelompoknya masing-masing. Kalau di sini satu bangku itu berempat aja, balik ke belakang. Yang depan balik ke belakang, ya. Jika bisa dia. Balikin kursinya. Ini siapa ini? Kelompok berapa di sini? Kelompok 1 di mana? Kelompok 1. Bapak. Kelompok 1. Duduk bersama kelompok kalian. Kelompok 1 Risma di mana? Kelompok 1. Di mana kalian berada, Risma?
2 ya. Masing-masing kelompok dapat 2 LKPD ya. Mana kelompok 2? Kelompok 2? Iya, Bu. Siti. Ingat-ingat kelompoknya, kelompok Risma, kelompok Siti, kemudian kelompok 3-nya Salwa. Kelompok 4 Rahma. Kelompok 5 Lutfi. Kelompok 6 Jawa. Di mana kelompoknya? Iya. Mohon maaf ya. Sudah kalian duduk dengan kelompoknya masing-masing? Sudah. Oke ya. Di sana di LKPD tersebut yang pertama ada tujuan pembelajaran ya. Tujuan pembelajaran di situ Ibu punya artikel, nanti kalian baca, kemudian diskusikan bersama teman kelompoknya ya. Dan materi yang harus kalian baca, kemudian di sana ada 4 pertanyaan yang harus kalian jawab ya, sesuai dengan pertanyaan tersebut. Baca dengan baik perintahnya seperti apa. Di sana dibutuhkan kajian literatur ya. Nah, untuk kajian literaturnya kalian boleh menggunakan buku atau juga boleh menggunakan internet. Tiap kelompok ada yang bawa HP? Satu kelompok cukup 1 HP aja ya. Satu kelompok cukup 1 HP untuk mencari kajian literaturnya ya. Nah, untuk kelompok yang lain silakan kalian kerja kelompok. Ibu kasih waktu kalian 30 menit ya untuk mengerjakan ini, baru nanti kalian presentasikan hasilnya. Silakan, waktunya 30 menit. Ingat, ini kerja kelompok ya, jangan saling mengandalkan. Kerja sama. Kelompok 1. Gimana kelompok 1 sudah paham? Ada yang mau ditanyakan? Nggak ada. Kelompok 2 tadi siapa? Abi, Bu. Oh, Siti. Muter-muter ini Ibu. Boleh sok ya, tapi satu kelompok cukup 1 HP aja ya. Ya, Ibu lihat. Ada yang mau ditanyakan nggak? Sudah paham? Paham. Oke. Kelompok 3, di mana kalian berada? Ada yang mau tanyakan? Sudah Pak. Kajian internet dari 1 HP aja ya. 4, ini kelompok 4 benar. Ya, nanti kalian saling di sini. Di sini aja. Ini kan di LKPD, nanti itu kalian presentasikan ya. Gimana? Iya. Ya. Kerja sama. Cukup 1 HP aja ya. Ini aja jangan dipakai. Jawa. Santai ya, waktunya masih lama, jangan terlalu terburu-buru. Ada? Nanti jawabannya ya. Nanti jawabannya di di sana ya. Dua-duanya diisi aja. Yang ini juga sama nanti diisi ya. Nanti presentasikan dari LKPD. Uci, bisa? Awas ya, kalau kerja kelompok itu berarti kerja sama ya. Jangan saling mengandalkan ya.
isi aja. Ada dua kan nggak tidak masuk lagi. Nah ini juga sama dia. Mau sama dia? Ya, dua-duanya kalian isi. Ya. Nanti bisa tahu ya. Gak usah terburu-buru ya, waktunya juga masih cukup lama. Baik, saya ikut kerja ya, sama-sama kerja kelompok. Ada yang merasa kesulitan dengan LKPD-nya? Ya, sudah mengerti ya? Tinggal isi saja. Yang tidak dimengerti maksudnya mungkin boleh ditanyakan gitu ya.
kesamaannya di mana atau perbedaannya di mana ya. Jelaskan sesuai dengan kondisi sekitar kalian. Tidak usah terburu-buru ya. Kita punya waktu yang cukup ya untuk mengerjakan 4 soal ini. Ren, bisa? Sahwa, gimana? Ada kesulitan? Kerjasama ya. Bisa Suci? Yang mana? Boleh. Yang penting nanti pas baca bisa ya. Ya, nggak apa-apa. Kalau misalkan jawabannya tidak cukup, itu boleh sini ke bawah. Tapi kasih jarak yang pasti. Ini jawabannya berapa ini? Kalau cukup kan cukup, kalau nanti di ke bawah aja. Untuk di kolomnya, di tempat jawabannya, kalau misalkan nanti kalian nggak cukup, itu boleh ke bawah ya. Mengerjakannya boleh di bawah, bagian bawah. Cantumkan nomornya ya, biar nanti saat presentasi dan pemeriksaan LKPD-nya Ibu paham. Apa? Cika, ayo, ikutan kerja. Topinya sini. Simpan dulu. Ini jawabannya kalau nggak cukup biasa boleh kesini ke bawah ya. Buat ini. Gak apa-apa, yang penting nanti saat presentasi terbaca. Iya, soal. Tidak harus selalu Siti ya, boleh ke Salsa, boleh Gesa, ada yang presentasi. Untuk presentasi nanti jangan mengandalkan satu orang ya. Siapkan nanti orang yang bisa mempresentasikan. Tidak harus selalu Siti, tidak harus selalu Rini, boleh siapa saja.
Usman, ayo ikutan kerja. Cuma senyum-senyum manis aja. Ikutan kerja ya. Ini kerja kelompok ya. Jangan mengandalkan satu orang. Diskusikan ya. Diskusikan dengan teman kelompoknya. Buka kajian literatur. Saya tidak tahu. Selain itu, sekolah jadi mana? Gimana? Ruslan, tolong digeser sebentar dulu. Gimana? Ini aja. Iya. Satu orang. Ada yang membacakan satu orang. Kalau ada kelompok lain yang menanggapi atau bertanya, nanti kalian jawab. Ya. Jadi kalian baca-baca di kajian literaturnya, takutnya nanti ada yang bertanya atau menanggapi tentang apa yang sudah kalian tulis. Lanjut sebentar kalau Hikmah. Untuk yang ini nanti tuliskan yang ya, karena itu nanti dituliskan. Cukup.
bisa dibaca ya. Yang artikel bagian depan harus dibaca. Nanti kalian cukup jelaskan. Macam kue. Kita tidak bacakan bahwa surat membaca artikel, kemudian saya kondisi, jadi yang soal tulisan ya. Jadi dulu soal kira-kira sudah presentasi dijadikan dalam nggak harus selalu yang baca, nanti yang baca. Di LKPD-nya ya jangan lupa kalian tulis anggota kelompoknya. Kelompok 1 anggotanya siapa aja. Kelompok 2 sampai kelompok 6 nanti dituliskan. Ya. Tuliskan di bagian atasnya aja, bagian depan. Di sini. Ya. Iya, nanti yang presentasi cukup 1 orang aja. Jangan lupa ya, tuliskan kelompok berapa dan siapa saja anggotanya. Kelompok 6? Ada kesulitan? Aman? Oke, lanjutkan. Jangan lupa ya, kelompok 6 tulis nama kelompok dan juga anggotanya. Reza ikut kerja nggak Reza? Semangat ya, ikut dong. Iya. Jika ikut kerja jika si virus cinta juga ikut kerja Siti, jangan gitu ya. Semuanya kerja ya. Kalian diskusikan ya. Jangan menurut saya, jadi harus bagi kelompok kalian. Kajian literaturnya cari bareng-bareng.
dipahami ya KPD-nya ya? Nggak ada kesulitan? Waduh, kan searching ya jawabannya. Ada kerjaan literaturnya. Tapi kalau untuk yang nomor 1 kalian nggak bisa searching ya. Sesuaikan dengan kondisi lingkungan kalian. Jawabannya kemungkinan besar akan berbeda. Kecuali kalau yang beda kelompok ternyata satu kampung, satu warga. Itu jawabannya bisa sama karena kalian mengalami hal yang sama juga. Nggak kedengaran mobil. Pak Gesa, Pak Gesa, dari sulit, virus cinta. Kerja ya, diskusikan, bukan kerjakan sendiri. Ya, gimana Salsa? Sorry, tolong maju sedikit. Tolong. Ini. Gimana? Enggak, tolong. Di sini aja. Menit lagi ya. Silakan siapkan.
Kopi. Kentut dulu sudah manis Terus persiapan ini nanti untuk yang presentasi. Ini deh. Indonesia lawan corona. Ya. Ya. Hari kan. Nanti bertanya ya. Yang sudah dikerjakan. Sudah? Cuci selesai? Oke, setiap kelompok sudah selesai. Ada yang belum selesai ini? Aman, sudah selesai semua? Ya. Karena sudah selesai, berarti sekarang waktunya presentasi. Ya. Setiap kelompok menyiapkan satu orang untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Ya. Kelompok yang lain tolong dengarkan. Ada yang mau bertanya boleh, yang mau menanggapi boleh, yang mau menyanggah silakan. Ya. Silakan dari kelompok 1 dulu. Boleh di sana aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ini mempresentasikan dampak PD tentang virus corona. Dari pertanyaan nomor 1, dari artikel tersebut bagaimanakah masalah yang terjadi dengan kondisi di sekitar kalian? Di tempat kami, pernah hampir satu kampung sakit dan gejalanya seperti corona. Banyak yang hilang indera penciuman dan demam, tapi mereka tidak berobat karena takut diisolasi. Warga hanya berjemur setiap pagi sampai akhirnya sembuh dengan sendirinya. Soal kedua, menurut kalian, mengapa virus corona cepat menyebar sehingga penderitanya dengan cepat memenuhi ruangan-ruangan di rumah sakit atau puskesmas? Jawabannya, karena virus refleksi, virus terjadi sangat cepat. Banyaknya kontak fisik dan tidak memakai masker membuat virus mudah menyebar. Penderita COVID dengan cepat jadi meningkat. Pertanyaan nomor 3. Bagaimana upaya yang bisa dilakukan untuk memutus rantai penularan virus dalam aktivitas sehari-hari yang mengharuskan kalian tetap bertemu dengan banyak orang? Dukung dengan referensi dari kalian literatur. Ya. Upaya yang dilakukan dengan cara mematuhi protokol kesehatan seperti menjaga jarak dan menggunakan masker. Selain itu, warga harus melakukan vaksinasi. Pertanyaan nomor 4. Selain penuhnya rumah sakit karena penderita corona, apa sisi positif yang kalian ketahui dari adanya virus dalam kehidupan sehari-hari? Virus juga bisa digunakan untuk membuat vaksin dan membantai hama, bisa juga untuk rekayasa genetika seperti terapi gen. Selain itu, selama COVID, kita bisa tetap di rumah, meningkatkan kedekatan antar keluarga. Sekian dari kami. Bila ada dari kelompok lain yang ingin
Silakan kelompok mana? Silakan. Kelompok 2. Seharusnya saat ada gejala harus segera ke rumah sakit agar tidak menularkan pada yang lain. Gimana tanggapannya dari kelompok 1? Harusnya kalau ada gejala harusnya harus segera ke rumah sakit biar diisolasi ya, supaya tidak menularkan ke yang lainnya. Gimana tanggapannya? Bisa menjawab atau mau dari kelompok lain, silakan yang mau menambahkan. Tadi dari Salisa katanya seharusnya kalau ada gejala itu segera bawa ke rumah sakit ya, supaya diisolasi biar tidak menularkan ke yang lainnya. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa ketakutan warga untuk diisolasi membuat mereka tidak mau diperiksa ke RS atau ke puskesmas. Gimana Salisa? Cukup jawabannya atau masih kurang? Dari kelompok lain ada yang mau menambahkan lagi? Tidak. Kenapa ini lama sekali? Lapar. Tadi katanya udah sarapan. Sekarang udah lapar. Baru jam berapa ini? Ya. Oke. Tadi katanya di warga di sekitar rumah Risma bahwa satu kampung itu hampir satu kampung ya menderita apa? Gejala COVID, tapi nggak diperiksa. Diperiksa ke rumah sakit? Tidak diperiksa ke rumah sakit, katanya. Alasannya kenapa? Takut diisolasi. Karena takut diisolasi. Jadi kata Salisa itu salah ya, karena seharusnya saat ada gejala itu segera periksakan. Jadi kalau misalkan hasilnya positif, nanti harus diisolasi. Ya ada pengobatan juga supaya apa? Supaya tidak menularkan. Itu akibat dari tidak berobat dan tidak diisolasi. Akhirnya awalnya yang kena mungkin cuma satu ya, tapi lama kelamaan akhirnya semua kena, hampir satu kampung kan ya, hampir semua warga. Sudah selesai kelompok 1, beri tepuk tangan. Lanjut ke kelompok 2. Silakan kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan LKPD tentang virus corona atau COVID-19. Untuk itu kepada kelompok lain tolong simak bersama-sama. Simak kelompok lain, simak. Pertanyaan dari artikel tersebut. Nomor 1, dari artikel tersebut, bagaimanakah masalah yang terjadi dengan kondisi di sekitar kalian? Jawabannya, di daerah saya yang terjadi adalah banyaknya warga yang diisolasi. Kecemasan dan ketakutan membuat warga yang awalnya sehat justru menjadi sakit karena kepikiran. Belum lagi jika ibunya yang diisolasi, anak-anaknya sakit karena tidak ada yang mengurus. Pertanyaan kedua, menurut kalian, mengapa virus corona cepat menyebar sehingga penderitaannya dengan cepat memenuhi ruangan-ruangan di rumah sakit atau puskesmas? Jawabannya, karena sistem imun yang rendah atau menurun membuat virus yang masuk cepat memberi dampak buruk bagi kesehatan. Replikasi yang cepat pada virus membuat penderita harus segera mendapatkan pertolongan dari medis, apalagi yang sudah memiliki penyakit bawaan seperti sesak napas. Pertanyaan nomor 3, bagaimana upaya yang bisa dilakukan untuk memutus rantai penularan virus dalam aktivitas sehari-hari yang harus kalian tetap bertemu dengan banyak orang? Dukung dengan referensi dari kerja literatur. Kajian literatur. Jawabannya, upaya yang dilakukan dengan cara menjaga kesehatan diri sendiri dan bagi yang sudah terpapar tidak melakukan kontak fisik agar tidak menularkan. Salah satu yang bisa dilakukan adalah dengan cara isolasi baik mandiri maupun di rumah sakit. Jangan lupa melakukan vaksin. Nomor 4, selain penuhnya rumah sakit karena penderita corona, apa sisi positif yang kalian ketahui dari adanya virus dalam kehidupan sehari-hari? Jawabannya, sisi positifnya ada obat pemberantas hama yang disebut sebagai biopestisida. Dalam bidang kesehatan juga, virus digunakan untuk membuat vaksin. Selain itu, sekolah jadi libur, jadi banyak waktu untuk membantu orang tua di rumah. Sekian presentasi dari saya. Adakah tanggapan dari kelompok lain?
Kelompok lain ada yang mau menanggapi? Ada, silakan. Mungkin Ya, bisa Pak. juga cara mencegahnya dengan tidak pergi keluar kota atau ke daerah yang rawan COVID. Jawabannya gimana? Benar. Saat pasien sangat banyak, maka isolasi di rumah sakit lebih mengutamakan yang memiliki penyakit bawaan atau penyakit lain yang membuat virus COVID akan memperparah penyakitnya. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hebat ya, langsung ditutup karena takut ada yang bertanya lagi. Ya. Nah, kalau untuk kelompok 2 ini kebalikan dari kelompok 1. Katanya justru di kelompok 2 itu banyak yang diisolasi. Awalnya sehat karena kecemasan yang tinggi, jadi kepikiran, jadi sakit. Akhirnya saat diperiksa imun lemah. Tadi kan saya jelaskan ya, pada saat imun sel inang tersebut lemah, maka virus akan siap untuk beraksi. Ya, jadi tidak boleh sistem imunnya menjadi lemah. Selesai kelompok 2, kita lanjut ke kelompok 3. Mana kelompok 3? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami, yaitu tentang Indonesia lawan Corona. Saya perwakilan dari kelompok 3. Pertanyaan dari artikel nomor 1 yaitu, dari artikel tersebut, bagaimanakah masalah yang terjadi dengan kondisi di sekitar kalian? Jawabannya, warga di sekitar tempat tinggal kami tidak ada yang diisolasi karena tidak berobat. Terlalu takut dengan berita yang tersebar, mereka hanya beristirahat dan berjemur jika ada yang merasa gejala seperti demam atau kehilangan indera penciuman. Pertanyaan kedua, menurut kalian, mengapa virus corona cepat menyebar sehingga penderitanya dengan cepat memenuhi ruangan-ruangan di rumah sakit atau puskesmas? Jawabannya, makanan yang kurang bergizi, kurangnya istirahat, dan tidak mengenakan protokol kesehatan membuat virus lebih cepat memberi dampak buruk bagi tubuh. Ketakutan yang berlebih justru membuat sistem imun menurun dan lebih mudah terpapar. Pertanyaan ketiga, bagaimana upaya yang bisa dilakukan untuk memutus rantai penularan virus dalam aktivitas sehari-hari yang mengharuskan kalian tetap bertemu dengan banyak orang? Dukung dengan referensi dan kajian literatur. Jawabannya, upaya yang dilakukan dengan cara melakukan vaksin sesuai anjuran pemerintah. Jangan lupa juga untuk mematuhi protokol kesehatan seperti menjaga jarak meskipun bertemu dengan orang lain setiap hari. Pertanyaan keempat, selain penuhnya rumah sakit karena penderita corona, apa isi positif yang kalian ketahui dari adanya virus dalam kehidupan sehari-hari? Jawabannya adalah, sisi positifnya ada obat pemberantas hama yang disebut biopestisida. Bisa juga untuk pengobatan biologis seperti terapi gen dan pembuatan vaksin juga. Itulah presentasi dari saya. Apakah dari kelompok lain ada tanggapan? Boleh, silakan. Sistem imun yang menurun memang membuat dampak virus sangat terasa, karena kalau sistem imun bagus, maka saat terpapar tidak akan ada gejala berat seperti sesak atau demam. Biasanya hanya kehilangan indera penciuman saja. Benar, jadi yang harus dilakukan jangan takut, tapi harus tetap waspada. Waspada? Tidak. Tidak. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari kelompok ini justru nggak ada yang diisolasi. Kenapa? Karena nggak berobat, nggak ketahuan. Tapi nggak tahu nih, ada nggak gejala-gejalanya? Ada nggak di warga sekitarnya? Gejalanya muncul nggak nih? Muncul. Oh muncul, sama ya, tapi nggak mau berobat karena takut diisolasi. Ya. Seperti demam gitu, ada ya yang demam. Oke, kemudian selanjutnya dari tanggapannya apa tadi Messi tanggapannya? Sistem imun. Ya, sistem imun lagi. Saat sistem imun menurun, maka akan mudah terpapar. Tapi kalau sistem imunnya bagus, kalaupun virus masuk, tadi dia tidak bereaksi. Artinya apa? Ada istilah OTG. Apa OTG? Apa OTG? Orang tanpa gejala. Dia nggak sakit, dia nggak demam, dia nggak anosmia, kehilangan indera penciuman, tapi dia membawa virus corona. Jadi saat dia
dia kontak fisik dengan anggota yang lain yang kebetulan sistem imunnya lagi rendah, maka orang itu yang terpapar. Ya. Silakan untuk kelompok selanjutnya, kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja kami dari artikel tersebut. Pertanyaan nomor 1, dari artikel tersebut bagaimana masalah yang terjadi dengan kondisi di sekitar kalian? Jawabannya, warga di sekitar tempat tinggal kami banyak yang menunjukkan gejala COVID seperti demam dan kehilangan indera penciuman. Namun, tidak ada yang berobat. Kebanyakan warga minum obat yang dijual bebas di toko. Selain itu, mereka juga membatasi diri untuk bertemu dengan warga lain. Pertanyaan nomor 2. Menurut kalian, mengapa virus corona cepat menyebar sehingga penderitanya dengan cepat memenuhi ruangan-ruangan di rumah sakit atau puskesmas? Jawabannya, masyarakat kurang peduli pada protokol kesehatan, asupan gizi yang kurang memenuhi kebutuhan membuat sistem imun menurun hingga saat masuk virus, maka dampak yang diberikan akan parah. Apalagi untuk orang yang memiliki penyakit lain seperti asma. Pertanyaan nomor 3, bagaimana upaya yang bisa dilakukan untuk memutus rantai penularan virus dalam aktivitas sehari-hari yang mengharuskan kalian tetap bertemu dengan banyak orang? Dukung dengan referensi dari kajian literatur. Jawabannya, upaya yang dilakukan dengan cara melakukan mematuhi protokol kesehatan, memenuhi asupan gizi, menjaga sistem imun dengan meminum vitamin, dan jangan lupa melakukan vaksin sesuai anjuran pemerintah. Pertanyaan nomor 4, selain penuhnya rumah sakit karena penderita corona, apa sisi positif yang kalian ketahui dari adanya virus dan dalam kehidupan sehari-hari? Jawabannya, sisi positif dari adanya virus bisa dengan diciptakannya virus, vaksin protein, pembuat hormon insulin, bisa juga untuk memberantas hama seperti biopestisida. Selain itu, saat pandemi, sekolah libur, dan memberi kesempatan untuk lebih dekat dengan anggota keluarga. Silakan dari kelompok lain, apa ada yang bertanya? Boleh, silakan Cici. Apakah vaksin itu harus? Tapi kenapa masih banyak yang tidak vaksin? Memang pada kenyataannya masih banyak orang yang tidak melakukan vaksin, alasannya karena takut ada yang anti vaksin juga. Tapi kembali lagi kepada sistem imun seseorang. Jika memang sistem imunnya bagus, maka ia hanya akan terpapar tanpa merasakan gejala. Boleh, tambah lagi, boleh, silakan. Tapi akan bahaya karena bisa menularkan ke orang lain. Bahaya katanya, terus gimana Itu nih? salah satu resiko jika kita tidak peduli pada lingkungan. Udah, cukup? Kelompok lain gimana? Ada yang mau menambahkan, menyanggah, bertanya? Ya, close dulu. Dari kelompok 1 sampai kelompok 4 tadi kurang lebih Ibu dengar katanya dalam sisi positifnya ada karena libur sekolah, bisa lebih dekat dengan keluarga, kemudian bisa juga membantu orang tua. Valid nggak semua itu? Atau hanya opini kalian saja? Valid tidak? Valid, yang valid ya. Yang opini cuma sekedar opini aja. Silakan ke kelompok 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan RKPD tentang virus corona. Dari jawaban 1, masalah yang terjadi dengan kondisi di sekitar kami yaitu warga di sekitar tempat tinggal kami banyak yang isolasi karena gejala COVID dan setelah swab pun hasilnya memang positif. Hanya saja bagi yang positif namun tidak ada gejala, mereka disarankan isolasi mandiri. Soalnya saat itu puskesmas dan rumah sakit sudah penuh oleh pasien COVID. Jawaban kedua, mengapa virus corona cepat menyebar? Virus ini replikasinya cepat. Kurangnya kepedulian masyarakat pada protokol kesehatan membuat mereka mudah terpapar dan merasakan dampak virus corona. Sistem imun yang lemah membuat tubuh butuh bantuan medis dari puskesmas atau rumah sakit terdekat.
Jawaban nomor 3, upaya yang dilakukan untuk memutus rantai penularan virus dalam aktivitas sehari-hari yaitu dengan cara melakukan vaksin dan mematuhi protokol kesehatan seperti menjaga jarak dan menggunakan masker. Sering cuci tangan dengan sabun yang dianggap ribet adalah salah satu yang bisa dilakukan agar mencegah penyebaran rantai penularan COVID. Bagi penderita, mereka wajib isolasi, baik di rumah sakit atau isolasi mandiri, agar tidak menular ke orang lain. Dan jawaban keempat, sisi positif, yaitu banyak sisi positif yang bisa diambil dari adanya virus, dari segi kesehatan dengan pembuatan vaksin dan pengobatan secara biologis. Dari bidang pertanian juga dibuat adanya biopestisida. Ada tanggapan dari kelompok lain? Tekanan dari kelompok lain? Boleh ya. Dari kelompok Risma, kelompok 1. Apakah menurut kelompok kalian isolasi mandiri itu efektif? Isolasi mandiri efektif enggak katanya? Sebenarnya akan lebih efektif jika isolasi itu dilakukan di rumah sakit. Hanya saja jika tidak ada gejala bisa di rumah. Meskipun tidak seefektif di rumah sakit, minimal ada kesadaran diri sendiri untuk menjaga jarak agar tidak ada kontak fisik dengan orang lain. Jawabannya seperti itu, Risma. Gimana? Sudah cukup? Tidak perlu ditambahkan lagi? Cukup. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi tambahan ya, upayanya itu adalah cuci tangan meskipun ribet katanya ya. Jangan pakai sabun. Silakan. Iya, satu lagi tadi katanya kata Risma, apakah isolasi mandiri itu efektif atau tidak? Sebenarnya akan lebih jauh efektif kalau di rumah sakit. Nah, tapi karena rumah sakitnya penuh ya, maka yang isolasi di rumah sakit itu khusus untuk yang punya gejala-gejala berat yang harus ditangani oleh medis. Tapi kalau untuk yang terpapar OTG ya, orang tanpa gejala yang swab positif tapi dia sehat, boleh dia isolasi mandiri ya, meskipun tidak seefektif di rumah sakit. Ya, Risma. Ya, yang terakhir, jelas kelompok 6. Jawab. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan tentang LKPD yang sudah dikerjakan mengenai artikel tentang virus COVID-19. Jawaban nomor 1. Warga di sekitar tempat tinggal kami sempat ramai karena ada orang yang pulang dari kota dan tidak isolasi. Setelah 4 hari, anggota keluarga yang ingin mengenali gejala COVID hingga dirawat dan isolasi karena memiliki penyakit asma. Setelah dirawat 1 minggu, akhirnya meninggal. Setelah kejadian itu, daerah kami diisolasi oleh warga lain. Jawaban nomor 2. Kurangnya kesadaran untuk melakukan vaksin dan mematuhi protokol kesehatan. Ketakutan dinyatakan positif memang menjadi alasan tidak berobat. Akibatnya, untuk orang-orang yang sistem imunnya lemah seperti anak-anak dan lansia, membuat mereka mudah merasakan dampak virus itu. Keterlambatan pemeriksaan membuat mereka semakin parah dan membutuhkan bantuan medis. Jawaban nomor 3. Upaya yang dilakukan dengan cara melakukan vaksin dan mematuhi protokol kesehatan dengan penuh kesadaran diri. Jika memang ada gejala yang dirasakan, segera periksa. Jika dinyatakan positif, maka segera minta bantuan tenaga medis. Jika pulang dari daerah rawan COVID, periksakan diri atau swab walaupun tidak ada gejala saat dinyatakan positif isolasi mandiri. Jawaban nomor 4. Sisi positifnya dari bidang pertanian adanya biopestisida, dari bidang kesehatan juga dengan adanya vaksin dan pengobatan secara biologis. Silakan, ada pertanyaan dari kelompok lain? Silakan yang mau menanggapi dari kelompok siapa? Yang mau menanggapi? Kelompok 6, ada yang mau menanggapi? Saya. Mau ditutup atau ada yang mau menanggapi? Kelompok terakhir nih. Ada yang mau menanggapi, bertanya? Ada? Silakan. Silakan. Boleh, silakan. Mungkin bisa juga cara mencegahnya dengan tidak pergi keluar kota atau ke daerah yang terkena COVID. Benar, itu menjadi langkah yang bisa dilakukan untuk memutuskan rantai penularan.
Tapi karena sekolah dilakukan daring, biasanya sebagian ada yang memanfaatkan waktu justru pergi bermain ke rumah keluarganya yang ada di luar kota. Bisa katanya dengan cara untuk tidak pergi ke tempat-tempat yang mobilitasnya tinggi ya. Tapi ternyata pada kenyataannya yang katanya memanfaatkan waktu libur justru liburan ya. Sudah selesai 6 kelompok, tepuk tangan untuk kita. Ya. Alhamdulillah 6 kelompok semuanya sudah presentasi ya. LKPD-nya tolong dikumpulkan. LKPD-nya silakan dikumpulkan. Ini sudah kan ditulis ya nama kelompoknya. Sudah ini? Panu jawab. Iya, berat sih. Sudah ini semua kelompok LKPD-nya dikumpulkan. Tetap di tempat duduk kalian masing-masing ya. Sudah di sana aja tetap di tempat kelompoknya masing-masing. Di tempat kelompoknya masing-masing ini sudah duduk. Ya. Nah, ya. Dari pembahasan dari tiap kelompok kalian dari yang pertama itu kondisinya berbeda-beda. Ada yang takut isolasi, ada yang justru banyak diisolasi, dari yang awalnya sehat jadi sakit karena cemas dan lain sebagainya. Kemudian di sana juga ada upaya, kemudian ada sisi positif ya. Sisi positifnya ada yang bilang katanya libur sekolah jadi bisa membangun kedekatan. Kedekatan dengan pihak keluarga atau kedekatan dengan ponselnya masing-masing ya. Karena biasanya kalau libur itu nggak ngobrol sama orang tua ya, orang tuanya tetap kerja. Jadi ngobrolnya sama siapa? Sama HP biasanya ya. Nah, di sini juga tadi ada peranan virus ya. Apa sisi positifnya? Nah, di sini virus itu selain merugikan, ternyata ada yang menguntungkan ya. Sama tadi seperti yang sudah kalian cari ya kajian literaturnya. Di bidang kesehatan contohnya di sini ada vaksinasi. Sudah divaksin semuanya? Sudah. Sampai vaksin berapa? Dan sudah vaksin dong ya. Ayo vaksin. Ya. Di bidang pertanian ini ya salah satunya yaitu untuk memberantas hama. Apakah cuma itu? Masih banyak yang lainnya. Tadi juga ada yang menyebutkan ada pengobatan secara biologi seperti terapi gen ya. Masih banyak yang lain. Ini untuk virus yang menguntungkan. Nah, untuk virus yang merugikan di sini Ibu gambarkan influenza, kemudian di sini flu burung dan di sini juga daun tembakau yang terinfeksi virus mosaik ya. Nah, tadi katanya di gambar, ada yang bertanya mau ini? Dia siapa yang mau ditanyakan dia dari gambar ini? Dia siapa tadi dia? Tadi dia bisik-bisik katanya Bu itu flu burung, tapi kenapa yang digambarkan ayam? Ya. Kenapa dibilang flu burung tapi gambarnya ayam? Karena yang dimaksudkan adalah unggas ya. Jadi yang diserang itu adalah kelompok unggas ya. Ayam, itik, ya itu yang diserang. Jadi embe mah henteu ya. Domba itu tidak termasuk ya dia ya, tidak diserang oleh virus flu burung ya. Nah, di sini kenapa Ibu ambil contohnya ini tidak? Karena yang merugikan itu ternyata bukan pada manusia saja, tapi virus itu menyerang pada hewan dan juga tumbuhan. Ya. Di sini pada manusia itu yang paling banyak tuh contohnya apa aja tuh? Flu, terus COVID, ya, terus apa lagi? Cacar, ya, cacar air, campak, gondongan, ya, cikungunya. Nah, itu adalah kelompok-kelompok penyakit yang disebabkan oleh virus pada manusia. Kalau untuk hewan di sini ada penyakit yang kutil ya atau tumor pada hewan ya. Bintil-bintil pada hewan itu disebabkan oleh virus. Jadi bukan hanya flu burung ya. Kemudian ada juga pada penyakit kuku dan mulut. Di sini ada rabies juga salah satu penyakit yang disebabkan oleh virus. Rabies pada manusia bukan? Pada siapa? Pada apa? Pada rabies? Pada hewan ya. Nah, ini kalau pada tumbuhan di sini rata-rata memang dampak yang disebabkan itu adalah daun
menyerang daun karena daun adalah pusat fotosintesis. Untuk apa fotosintesis? Untuk kelangsungan hidup tumbuhan tersebut ya. Jadi kalau daunnya sudah dirusak maka tumbuhannya juga akan rusak. Ya, nah, itu tentang peran virus yang merugikan ya. Nah, pembelajaran kali ini kita bahas tadi apa? Yang pertama, lupa lagi. Replikasi virus ya. Terus berani ya, jangan pelan-pelan jawabnya. Yang pertama tentang apa? Replikasi virus. Ada berapa daun? Ada Daun duri. kan? Lisogen. Ya. Kemudian yang kedua kita belajar tentang peranan virus ya. Virus itu apakah selalu merugikan? Apakah selalu menguntungkan? Ada sisi positif dan negatif dari virus ya. Nah, untuk kesimpulan kita pada pertemuan kali ini. Waktunya sudah sebentar lagi ya ini. Untuk pembelajaran kali ini ya, menurut Ibu kalian sudah luar biasa ya. Setiap kelompok sudah bekerja sama, tidak mengandalkan satu orang. Meskipun masih ada beberapa orang yang kalem-kalem aja ya. Untuk pertemuan selanjutnya ya nanti Ibu harapkan kalian semua ikut kerja ya. Karena ini adalah diskusi kelompok ya. Jangan berpendapat kamu gimana, tapi menurut pendapat kita semua nih gimana ya. Itu adalah sistem kerja kelompok ya. LKPD ini sudah Ibu kumpulkan dan nanti akan Ibu periksa ya. Bukan hanya LKPD ini yang Ibu periksa ya, tapi juga nanti ada penilaian sikap. Dari tadi Ibu keliling-keliling ngapain jalan-jalan ya. Ibu ingin mengamati per orangnya seperti apa. Apakah Ruslandi ikut bekerja sama tidak? Ikut bertanya tidak? Ya, itu nanti masuk ke penilaiannya. Dari Ibu yang untuk kelompok-kelompok ini sudah aktif, tapi tadi ada beberapa yang belum aktif. Nah, untuk refleksi dari kalian sendiri nih, kira-kira pembelajaran hari ini gimana? Apa kesan-kesannya belajar hari ini tentang peranan virus dan replikasinya apa? Gimana? Menyedihkan? Kenapa tegang? Kenapa tegang saja? Tidak senang kalian belajar hari ini? Senang. Bilang dong yang cuma tegangnya aja ya. Jadi berarti pembelajaran kali ini menurut kalian menegangkan tapi menyenangkan. Saya menyenangkan ya. Kalau tidak menyenangkan, Bu, gimana kita perbaiki lagi ya pertemuan selanjutnya? Ketegangannya kita buang, jadi kita sisakan kesenangannya. Harus menyenangkan ya pembelajaran itu. Oke, karena waktunya sudah hampir habis ya di sini. Untuk pembelajaran minggu depan ya, karena materi di bab ini sudah selesai, bab virus ini sudah selesai, maka untuk minggu depan kita akan melakukan penilaian evaluasi bab 1 bab virus ya. Ini kalian nanti lakukan ya dari pertemuan pertama sampai ke yang peranan virus ini ya. Jadi ada evaluasi yang harus kalian kerjakan dan itu akan mempengaruhi nilai kognitif kalian ya. Ada yang mau ditanyakan lagi? Tidak? Dari sekian kelompok ini, ya cukup saya biar cepat. Dari 6 kelompok ini, yang paling aktif itu ada di kelompok Dua. Sebenarnya ada satu kelompok yang aktif tapi orangnya itu lagi ya, jadi tidak bisa membagi dengan yang lainnya. Untuk kerjasama tim, reward kelompok yang Ibu berikan minggu ini kepada kelompok Rahma. Ya, untuk minggu depan nanti kalian usahakan bukan cuma saya bisa, tapi usahakan nanti kasih kesempatan ke yang lain juga ya. Sudah paham? Ada yang mau ditanyakan? Ya. Yakin? Oke. Kalau ya? Ya? Apa juga? Kelompok mana? Kita mana? Kelompok Rahma. Ya, kenapa kelompok Rahma? Karena yang aktif, yang bertanya, yang menanggapi bukan cuma Rahma. Resa juga ikut, Messi juga ikut ya. Jadi kerjasamanya terbangun ya. Itu kelompok selanjutnya, pertemuan selanjutnya nanti kelompok Jika juga boleh ya. Nanti harus lebih aktif lagi ya. Oke, karena waktu sudah habis ya ini, Ibu akhiri pembelajaran kali ini. Sangat menyenangkan belajar
Ya, salam